Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Zaki dengan NIM 10204240038, kelas S1 SI KJ 2402. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UTS saya. Nah, jadi di slide pertama ini adalah ERD atau Entity Relation Diagram. Relationship Diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur data secara visual. ERD menggambarkan entitas seperti orang, objek, atau konsep dalam suatu sistem dan hubungan antar entitas tersebut. Nah, jadi di sini adalah diagram saya, diagram yang dibuat oleh saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detailnya. Nah, jadi di sini ada 6 entitas, yaitu kategori, produk, merek, detail transaksi, dan pelanggan. Nah, jadi di dalam entitas kategori ini memiliki atributnya lagi, yaitu ada 2, yaitu ID kategori dan nama kategori. Pada entitas produk yang kedua, yaitu ada atribut ID merek, ID produk, nama produk, ID kategori, harga, dan stok. Nah, dan yang ketiga, pada entitas merek ada 2, yaitu ID merek dan nama merek. Yang keempat, entitas detail transaksi ada atributnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, yaitu yang pertama ID transaksi, ID produk, jumlah, ID detail, dan subtotal. Nah, yang kelima yaitu ada transaksi. Entitas transaksi ini memiliki juga atribut lainnya, yaitu ada atribut ID transaksi, waktu transaksi, dan ID pelanggan. Dan yang keenam ada entitas pelanggan. Atributnya ada ID pelanggan, nomor telepon, alamat, dan nama pelanggan. Nah, pada di slide kedua ini ada relation model. Relational model adalah transformasi dari ERD sebelumnya. Relation model ini adalah bentuk tabel dari ERD yang telah saya buat. Nah, di sini ada tabel produk. Nah, di dalam tabel produk ini ada isinya, yaitu ID produk, nama produk, harga desimal, stok, ID kategori, dan ID merek. Nah, yang kedua ada kategori, ID kategori, nama kategori. Yang ketiga di transaksi. Nah, di transaksi ini ada ID transaksi, ID pelanggan, waktu transaksi. Dan yang ketiga pelanggan. Ini ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Di merek pun ada ada ID merek, nama merek. Dan di detail transaksi ini ada ID detail, ID transaksi, ID produk, jumlah, dan subtotal. Nah, di sini ada 6. Di slide selanjutnya adalah DDL. Apa itu DDL? DDL adalah Data Definition Language yang digunakan untuk mengatur struktur database seperti membuat, mengubah, dan menghapus tabel atau objek-objek lainnya. Beberapa fungsi DDL ada 3, yaitu create, alter, dan drop. Create itu adalah membuat objek baru dalam database, dan yang kedua adalah alter, atau dalam alter itu mengubah struktur objek yang sudah ada, misalnya menambahkan kolom ke tabel.
Dan yang ketiga adalah drop, menghapus objek dari database secara permanen. Jadi kalau sudah misalnya dihapus, itu tidak akan bisa kembali lagi karena sudah dihapus secara permanen. Nah, ini adalah contoh DDL yang saya buat. Ini adalah database dan data table kategori. Nah, ini adalah tabel pelanggan, transaksi, dan detail transaksi. Nah, jika misalnya kodenya dijalankan, akan keluar seperti ini. Ini adalah hasil jika berjalan kodenya. Jadi slide selanjutnya adalah DML. DML atau Data Manipulation Language adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mengelola data di dalam tabel. Dengan DML kita bisa menambahkan, mengubah, menghapus, dan mengambil data dari database. Beberapa fungsi DML yaitu ada 4: select, insert, update, dan delete. Di select ini mengambil atau menampilkan data dari tabel. Nah, yang kedua, insert, menambahkan data ke dalam tabel. Dan yang ketiga adalah update, atau mengubah data yang sudah ada di dalam tabel. Dan yang ketiga adalah delete, menghapus data dari tabel. Di slide selanjutnya, ini adalah contoh DML yang sudah saya buat. Di sini ada tabel kategori, tabel merek, tabel produk. Nah, untuk menjalankan dari 3 tabel ini menggunakan select untuk menampilkan tabel yang sudah dimasukkan value-nya. Nah, ini adalah hasil dari tabel kategori menggunakan select from kategori untuk menjalankannya. Nah, dan ini hasilnya sama seperti tabel kategori, tabel merek. Untuk menjalankannya select from merek. Dan ini hasilnya. Selanjutnya ini hasil dari tabel produk. Sama juga untuk menjalankannya adalah select from produk. Nah, ini contoh yang saya buat juga, yaitu ada tabel pelanggan, tabel transaksi, dan tabel detail transaksi. Untuk menjalankannya juga sama seperti slide sebelumnya, menggunakan select from pelanggan. Nah, ini adalah hasil dari tabel pelanggan, dan tabel transaksi ini ada hasilnya, hasil dari tabel transaksi. Tabel detail transaksi ini ada hasilnya juga. Ini sama juga menjalankan untuk ketiga tabel ini menggunakan select from pelanggan. Nah, di slide selanjutnya adalah normalisasi tabel. Normalisasi adalah proses merapikan struktur tabel dalam database agar datanya tidak ganda. Jadi lebih efisien dan mudah dikelola. Tujuannya agar data lebih rapi, tidak boros tempat, dan menghindari kesalahan saat ada perubahan data. Nah, ini adalah tabel yang sebelum dinormalisasi ini. Nah, ini adalah tabel yang sudah dinormalisasi. Pada satu normalisasi from, kita memastikan bahwa setiap kolom hanya berisi satu nilai, bukan data ganda dalam satu kolom. Misalnya, satu transaksi mencatat beberapa produk sekaligus dalam satu baris. Itu tidak sesuai satu normal from. Nah, jadi solusinya setiap produk dipisahkan ke baris yang berbeda. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, jadi datanya itu dipisah-pisahkan, jadi ID transaksi, ID konsumen, nama konsumen, dan waktu transaksi. Nah, jadi lebih rapi. Beda dengan yang sebelumnya, ini yang belum dinormalisasi. Nah, ini masih menjadi satu. Jadi
lebih efisien yang seperti ini. Nah, jadi lebih gampang. Nah, jadi di sini ada dua normal form. Memastikan bahwa semua atribut dalam tabel bergantung sepenuhnya pada primary key. Jika ada kolom yang hanya bergantung pada sebagian kunci, misalnya nama produk di tabel detail transaksi, maka harus dipindahkan ke tabel lainnya yang sesuai seperti tabel produk. Nah, jadi seperti ini. Ini hasilnya, ID transaksi, ID konsumen, waktu transaksi. Nah, dipisah. Ada ID produk, nama produk, dan harga produk. Di sini ada ID nama konsumen dan ID nama konsumen. Ada ID di transaksi dan ID produk dan kuantitas dan total. Nah, jadi dipisahkan menjadi satu-satu. Jadi di slide yang selanjutnya ada 3 normal form, yaitu menghilangkan ketergantungan antar kolom non kunci. Misalnya kolom total harga di tabel transaksi bisa dihitung dari jumlah harga produk, jadi tidak perlu disimpan langsung. Nilai totalnya cukup dihitung saat dibutuhkannya saja. Nah, seperti ini tabel yang ini. ID transaksi, ID konsumen, transaksi, ID konsumen, dan nama konsumen. Ada ID produk, nama produk, harga produk. Nah, jadi di sini ada ID transaksi, ID produk, kuantitas, dan total. Ini ada hasilnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.